Bapak Ibu sekalian, ada waktunya, dan ujian lebih pendek daripada ya nikmat itu ya, waktunya lebih pendek. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu introspeksi diri sendiri deh. Kalau misalnya kita hidup sekarang yang hadir sini umurnya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun misalnya, coba cek mana lebih banyak, sakit atau sehat? Sehat. Lebih sedikit ujiannya. Mana lebih banyak, kita susah atau kita senang? Pasti senang otomatis. Ambil 24 jam aja dalam sehari. Mana lebih banyak? Kita kadang-kadang tidak sadar ya. Ternyata hidung kita masih berfungsi, bisa menghidup oksigen, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar. Orang kalau sesak nafas itu harus bayar tabung oksigen di rumah sakit itu berapa? Orang buta, Bapak Ibu sekarang punya mata bisa melihat. Coba tutup matanya berapa detik, bayangkan kalau kita seperti itu. Nggak tahu apa di depan kita. Nggak tahu warna, nggak tahu wajah orang yang ngomong sama kita, tidak tahu bahaya yang akan menimpa kita. Ini mata sudah berapa tahun kita pakai. Telinga kita bisa sampai informasi dari pembicaraan orang, baik atau buruk. Jadi baik kita bisa ambil pelajaran, kalau buruk kita bisa menghindar dari keburukannya. Fungsi tangan kita, kaki, kemaluan, terlalu banyak yang tidak terhingga lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita peka menangkap dan berhati-hati dalam masalah ini. Jadi jangan sampai masalah kecil lalu kita lupakan semua nikmat Allah yang terlalu besar, ya. Terlalu besar. Ini pernah saya berbagi cerita ini di pengajian dan saya berbagi juga di sini. Kalau sudah pernah dengar, ya ini mungkin kita anggap mengingatkan kita kembali. Ada seseorang, dia merasa dirinya miskin secara ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada uangnya. Ini kejadian di kota Jeddah di salah satu masjid. Ada seorang ulama, biasa dipanggil di Saudi itu dengan syekh itu. Lagi isi pengajian. Orang miskin ini yang merasa dirinya miskin masuk ke masjid. Lalu dia bilang begini, syekh, dia berhentiin pengajian. Kayak kita ini lagi kajian, ustaz sebentar gitu. Lalu syekh mengatakan, ada apa? Dia bilang, tolong sampaikan ke jamaah Anda agar berikan bantuan kepada saya ini orang susah. Dia bilang begitu. Semua jemaah masjid dengar. Dan dia tujuannya minta supaya ayo kalau syekh yang ngomongkan semua pasti bisa nyumbang gitu. Maka syekh ingin memberikan pelajaran pada orang tersebut dan kepada jemaah semua. Dan subhanallah saking tulusnya mungkin syekh itu sampai hari ini saya sampaikan pun di ceramah kita. Ya mungkin ribuan orang bisa menonton di online selain Bapak Ibu yang hadir di sini tentunya. Syekhnya mengatakan, kamu itu orang kaya. Orang ini karena dia rasa dirinya miskin, dia heran. Dia mengatakan, saya orang miskin. Kata syekhnya, kau orang kaya. Orang itu bilang, demi Allah saya orang miskin. Dia sumpah sama Allah, karena dia tahu dirinya. Lalu syekhnya mengatakan, demi Allah kau orang kaya. Dia bilang, syekh, bagaimana anda tahu keadaan saya dan anda berani sumpah sama Allah kalau saya orang kaya? Kata syekhnya apa? Mau nggak saya hitung kekayaan kamu? Dia bilang, tentu saja. Karena dia tahu dia tidak punya harta menurut dia. Syekhnya bilang, berapa jari-jari tanganmu? Dia bilang 10. Kata syekhnya, mau nggak kalau satu saya potong, saya ganti dengan 1 juta real. 1 juta real itu 4,5 miliar. Jadi kalau orang datang sini, saya miskin Ustaz. Oke, saya bilang anda orang kaya. Dia bilang saya miskin, demi Allah. Saya bilang nggak, demi Allah orang kaya. Lalu saya buktikan. Mau buktikan? Mau. Bapak ibu punya jari-jari 10 nggak punya? Oke. Mau nggak satu jarinya saya potong, saya bayar dengan 4 miliar. Tapi potong 1 jari. Orang miskin itu yang di Jeddah bilang, enggak, saya nggak mau. Kata syekhnya, kau punya 10 juta real. Ini sudah banyak banget dan jarimu masih utuh semua. Mau nggak matamu satu saya cungkil, bayar 1 juta real? Nggak mau. Kau punya 2 juta real. Kupingmu satu dipotong? Enggak. Semua anggota tubuhnya disebutin sama syekhnya, dia nggak mau. Kata syekhnya, kau ini orang kaya raya. Kaya raya, kamu ini tubuh masih sehat, masih tinggal keluar cari rezeki. Kenapa harus mengemis? Gitu. Sementara Nabi SAW mengatakan, tidak ada orang yang membuka pintu kemuliaan, dia nggak mau ngemis kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang sengaja buka pintu mengemis kecuali Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Tinggal bekerja. Perangkat kita terlalu banyak. Coba peka melihat nikmat Allah dan perangkat yang Allah berikan di sekitar kita. Tubuh masih utuh, kadang-kadang pasangan hidup kita masih ada anak-anak, mungkin 1-2 orang yang ganggu kita Allah datang sebagai ujian. Udah hadapi, sabar aja, gak masalah gitu. Ya.